Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Yeay! Buat yang baru aja join, salam kenal ya. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih kalau aku baru upload video karena seminggu kemarin aku lagi berhalangan, jadi nggak bisa upload deh. Kali ini aku mau ngebahas sebuah film yang tentunya seru dan juga kocak, judulnya Kutis. Film ini menceritakan tentang para guru yang harus menyelamatkan diri keluar dari sekolah gara-gara anak muridnya berubah menjadi zombie, dan hal itu disebabkan karena nugget yang terkontaminasi. Kira-kira gimana ya perjuangan mereka? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik yang sedang memproduksi nugget ayam. Sementara di sisi lain, ada seorang gadis kecil yang sedang membeli nugget tersebut di kantin sekolahnya. Dan film pun dimulai. Scene beralih dan kita diperlihatkan dengan sosok pria bernama Clint. Nah, Clint ini sendiri merupakan seorang pria yang gemar menulis dan kepengen banget bisa bikin novel. Nah, suatu hari Clint disuruh buat menggantikan seorang guru di sekolah Fort Chicken. Ketika tiba di sekolah tersebut, Clint sempat kebingungan kenapa anak-anaknya tuh kayak pada kurang ajar sama orang tuanya. Bahkan ketika Clint gak sengaja nabrak seorang anak kecil, dia malah diomelin dong. Gak lama setelahnya, Clint berhasil ketemu dengan wakil kepala sekolah bernama Vice. Nah, di sekolah ini punya peraturan kalau guru itu gak boleh main handphone pas lagi pelajaran, jadi handphonenya harus disita. Setelah dari ruang kepala sekolah, Clint pergi ke ruang guru buat ambil minuman. Cuman pas dia nanya salah satu guru di sana bernama Rebecca, dia malah dituduh mau memperkaos guru tersebut dong. Ya udah, daripada pusing-pusing, Clint ambil minumannya sendiri. Tiba-tiba dia ketemu sama seorang gadis bernama Lucy yang ternyata teman SD-nya di masa lalu. Dan mereka berdua langsung asik berbincang. Tiba-tiba aja datang seorang pria bernama Wade dan mengganggu perbincangan mereka berdua dengan kata-kata yang gak penting. Lalu Wade bertanya tentang novel yang Clint tulis dan Clint bilang dia lagi nulis novel horor. Tapi ketika Clint menceritakan novel yang sedang dia tulis, si Wade langsung nyeletuk, katanya kalau novel yang dia bikin ini mirip banget seperti novel Stephen King. Nah, karena bel sudah berbunyi, akhirnya para guru pun bubar. Lalu Clint bilang sama Lucy kalau Wade orangnya nyebelin, dan ternyata Wade itu pacarnya Lucy dong. Langsung skakmat gak sih? Clint pun masuk ke dalam kelas untuk mengajar, tapi di dalam gak ada satupun murid yang mau mendengarkan dia. Terus ada satu murid bernama Patriot yang kurang ajar banget, dia main handphone dan ngatain Clint. Bahkan ketika Clint ingin mengambil handphone milik Patriot buat disita, Clint malah diancam. Dan karena gak mau memperpanjang masalah, Clint pun lanjut ngajar. Clint nyuruh seorang murid bernama Calvin buat baca novelnya. Tapi si Patriot malah ngeledekin seorang gadis yang kondisinya memang lagi gak sehat. Dan waktu Patriot narik rambut gadis tersebut, tiba-tiba langsung copot dong. Bukan cuma itu aja, Patriot juga diserang. Untungnya langsung dilerain sama Clint. Namun nampaknya luka yang dialami Patriot cukup parah. Setelahnya, Clint bertemu dengan Lucy dan dia menceritakan kejadian yang tadi. Tanpa mereka sadari kalau dari bawah, Wade melihat mereka berdua dan merasa cemburu. Sehingga dia pun memilih buat lanjut main basket. Sementara di sisi lain, seorang penjaga sekolah bernama Hudson tengah menikmati jamur mushroom. Nah, pas dia lagi asik ketawa sendiri, dia tuh ngeliat kalau ada seorang anak murid yang lagi menyakiti murid lain. Nah, para murid ini mulai menyerang guru, dan kalau kalian perhatiin, Wade tetap santai kan main basket karena dia nggak sadar sama sekali efek kesel karena kejadian tadi. Hudson yang melihat kejadian tersebut mulai menghubungi kepala sekolah. Dan kepala sekolah Vice langsung pergi karena dia pikir nih itu cuma bercandaan doang. Tapi siapa sangka bukannya selamat, dia malah dimakan sama para murid itu. Sementara Clint yang lagi asik ngobrol dengan Lucy disamperin oleh seorang guru bernama Do. Dan mereka disuruh buat ngeliat jendela. Mereka kaget banget karena para murid lagi makanin gurunya. Dan si Wade yang lagi asik main basket akhirnya sadar dengan situasi itu. Karena ngerasa ketakutan, akhirnya Wade berusaha untuk kabur. Cuman kan dia dikejar-kejar nih dari belakang. Tapi untungnya dia berhasil masuk ke dalam. Seorang guru bernama Tracy berusaha buat nelpon minta bantuan, tapi ternyata teleponnya udah diputusin sama Patriot yang telah menjadi zombie. Dan tiba-tiba aja mereka langsung dikagetin sama Wade yang mendadak masuk ke dalam. Dan dari belakang, para murid yang telah berubah menjadi zombie gedor-gedor jendela. Gak lama setelahnya, Clint dan para guru ngeliat ada mobil polisi. Awalnya mereka pikir mereka udah selamat nih. Tapi mereka malah ngeliat kalau jarinya si polisi digigit sama para murid itu. Dan ketika polisi ini mau pergi, dia langsung diserang sama seorang murid yang menyelinap masuk ke dalam mobilnya. Karena merasa situasi sudah tidak aman, Wade mutusin buat keluar. Tapi tiba-tiba aja dia langsung dikagetin sama Patriot.
Patriot berusaha buat menyerang Clint, tapi guru-guru lain bukannya bantuin, mereka tuh cuma teriak-teriak doang. Dan akibatnya ada satu guru yang dimakan sama Patriot di dalam lemari. Abis itu mereka semua mutusin buat keluar karena lemarinya nggak dikunci kan. Nah di lorong mereka ketemu sama satu guru dan diajak buat keluar gitu, tapi ternyata guru ini malah dimakan sama para anak kecil. Akhirnya Wade dan guru-guru lain kabur ke perpustakaan dan di sana mereka ketemu sama Calvin. Dan karena Calvin gak berubah jadi zombie, akhirnya dia dibawalah sama para guru buat pergi ke tempat yang lebih aman. Menurut Do yang merupakan guru biologi, anak-anak ini berubah menjadi zombie karena sebuah virus. Sementara di sisi lain, Clint merasa cemburu karena Wade memeluk Lucy, tapi ya wajar aja gak sih karena kan Lucy pacarnya. Gak lama setelahnya, Wade ngajak para guru buat turun ke bawah dan lari menuju mobil, tapi hal itu tidak disetujui oleh Clint karena sangat berbahaya. Clint nyaranin buat ambil handphone mereka di ruang kepala sekolah, tapi Wade nggak setuju dan akhirnya mereka jadi berdebat. Untungnya ada Lucy yang memisahkan mereka berdua. Nah, Lucy tuh ngasih saran, katanya nanti jam 3 sore bakalan ada orang tua murid yang datang menjemput anaknya. Nah, pada saat itu mereka bisa meminta pertolongan. Namun, gak lama setelah Lucy ngasih saran, tangannya Clint sakit dan pas dicek ternyata tangannya Clint itu kecakar. Akhirnya Wade masukin Clint secara paksa ke dalam ruangan dan ngunciin dia. Do yang melihat kejadian itu berusaha untuk membela Clint. Dia mengatakan kalau memang Clint telah terinfeksi, tapi dia hanya mengalami gejala ringan doang. Yang artinya Clint tuh aman bersama dengan mereka dan gak akan berubah menjadi zombie. Akhirnya Clint diizinin buat keluar. Dan mereka mulai minta pertolongan kepada salah satu orang tua murid yang lagi nungguin anaknya. Tapi teriakan mereka gak didengar, malahan mereka tuh ngelihat ada salah satu anak murid yang mau masuk ke dalam mobil orang tuanya. Dan alhasil orang tua tersebut tewas meninggoy. Nah, tiba-tiba aja kakinya Tracy ditarik sama seorang gadis yang belum berubah menjadi zombie. Dan karena dia teriak-teriak, akhirnya anak-anak yang telah berubah menjadi zombie mendatangi mereka. Mereka semua langsung kabur menuju aula. Namun pada saat mereka masuk ke dalam, kakinya si Do ditarik sama satu zombie. Dengan cepat, Wade langsung menghajar zombie tersebut sampai tewas. Gak lama setelahnya, Lucy mencoba menenangkan Calvin dan juga gadis kecil bernama Tamara. Tapi Tamara ngasih tahu kalau dia dicakar di bagian belakang. Akhirnya Tamara dimasukkan ke dalam toilet jaga-jaga takut dia terinfeksi. Sementara itu, Do, Tracy, dan juga Rebecca berusaha untuk membedah isi kepala anak yang telah berubah menjadi zombie tadi. Di luar, penjaga sekolah Hudson ngedengar berita kalau wabah ini sudah tersebar hampir ke seluruh kota. Di malam harinya, Lucy nyamperin Wade buat bicara, tapi si Wade malah marah karena cemburu. Dan si Wade bilang kalau sebenarnya dia udah beliin Lucy cincin buat ngelamar dia. Namun, ketika Wade ngeliat Lucy ketawa begitu lepas dengan Clint, dia jadi merasa minder. Karena selama pacaran, Lucy nggak pernah ketawa kayak begitu. Setelahnya, para guru dikumpulkan oleh Do, dan Do ngasih tahu kalau anak-anak itu terkena virus yang kebetulan virus itu hanya menyerang anak-anak yang belum pubertas. Makanya kenapa Tamara dan Calvin itu nggak kena. Dan meskipun Clint dicakar, dia cuma muntah-muntah ringan doang. Tiba-tiba lampu mendadak mati, dan para guru ngeliat Calvin yang lagi tiduran karena dia punya penyakit diabetes, jadi harus makan manis. Nah, para guru ngedenger suara orang yang lagi gedor-gedor pintu. Clint dan para guru lain berpikir mereka bakalan is dead, tapi ternyata yang datang ke aula adalah penjaga gedung bernama Hitachi. Mereka semua disuruh buat keluar karena para murid yang telah berubah menjadi zombie mencoba masuk ke dalam aula. Mereka pun tiba di ruangan lain, tapi mereka harus cari makanan manis buat Calvin. Tiba-tiba Hitachi ngedengar kalau ada siaran yang nyuruh para warga Fort Chicken untuk pindah ke tempat lain. Jadi mereka semua harus pergi ngungsi nih. Akhirnya Clint nyaranin untuk pergi ke kantin buat nyari makanan dulu untuk si Calvin dan juga ngambil kunci mobilnya Wade. Nah, untuk sampai ke sana, salah satu dari mereka harus lewat lorong kecil. Dan karena di antara para guru badannya Clint ini paling mungil, akhirnya dia yang disuruh masuk. Ya udah deh, mau nggak mau, Clint harus naik ke atas. Dan pas dia masuk tuh memang lorongnya kecil banget. Dari luar Lucy semangatin Clint, tapi Wade cemburu. Alhasil Wade dan Clint jadi berantem. Dan karena Lucy kesel Wade kayak anak-anak, akhirnya dia marah dan mutusin buat naik ke atas juga. Nggak lama mereka berhasil tiba di kantin. Dan setelahnya mereka pun berpencar. Nah, waktu Clint lagi sibuk masukin uang ke mesin makanan, tiba-tiba aja ada zombie yang dateng. Dan waktu Lucy mau ngambil ponsel di ruangan kepala sekolah, dia ngeliat ponselnya tuh udah hancur, kayaknya sih diinjak-injak sama para zombie. Sementara di sisi lain, Clint berhasil ngambil permen dari mesin tersebut, tapi akibatnya dia jadi dikejar-kejar sama pasukan zombie. Dan dia pun melemparkan permen yang tadi dia tangkap kepada Wade. Dan Wade langsung menutup saluran lorong supaya para zombie itu tidak keluar. Di saat yang bersamaan, Lucy dan Clint berhasil tiba di tempat lain. Dan karena mereka cuma berdua aja nih, mereka saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Gak lama setelahnya,
ceritanya, Wade menghubungi Lucy dan Wade minta maaf atas perbuatannya. Tapi tiba-tiba Clint langsung mengambil money-talkie di tangan Lucy. Dan Clint meminta maaf serta dia mengatakan kalau dia ikhlas seandainya Wade berpacaran dengan Lucy. Dia juga mengatakan kalau Lucy sangat mencintai Wade. Gak lama setelahnya, Clint ngeliat dari luar kalau banyak banget zombie. Clint pun memanggil para zombie tersebut dan langsung melempari mereka obat tidur. Sementara di sisi lain, Wade ngajakin para guru buat keluar dari sekolah tersebut dan dia juga menyuruh para guru untuk membuat baju senjata. Setelah semua siap, Wade pun berkomunikasi dengan Clint dan Clint menyuruh Wade agar mereka bisa bertemu lewat pintu belakang dan keluar dari sana. Mereka bertemu di gedung utama dan mulai jalan menuju pintu belakang. Tapi hal itu tidaklah mudah karena di lorong aja mereka udah ketemu sama para zombie. Namun keadaan semakin buruk ketika saat mereka keluar itu banyak banget pasukan zombie dan Hitachi yang masih terjebak di dalam untuk melawan para zombie. Karena kalau zombie itu keluar yang ada kan mereka bisa nggak selamat. Sementara di sisi lain dengan segenap keberanian para guru mulai melawan para murid yang sudah berubah menjadi zombie itu. Dengan sigap Wade langsung menyalakan mobilnya dan para guru masuk ke dalam. Tapi karena zombie yang begitu banyak, Wade pun memberikan kunci mobilnya kepada Clint dan dia melawan zombie itu sendirian. Mereka langsung pergi ke dalam mobil sambil menatapi Wade yang dimakan sama para zombie. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba aja mereka diserang sama Patriot. Clint langsung banting setir biar si Patriotnya itu jatuh. Cuman karena Patriot nggak is dead juga, akhirnya didorong deh sama si Clint ke pohon. Dan masalahnya nggak berhenti sampai di situ karena mobilnya kehabisan bensin. Mereka tiba di kota Danville dan mereka ngeliat berita di televisi kalau virus itu berasal dari nugget ayam yang terkontaminasi. Nah, pas mereka lagi diskusi, tiba-tiba Lucy ngeliat kalau para zombie berada di atap mobil milik Wade. Akhirnya mereka semua langsung kabur dan untungnya ada tempat yang terbuka. Mereka semua langsung jalan dan tibalah mereka di sebuah tempat seperti tempat bermain anak-anak. Dan betapa kagetnya ketika mereka ngeliat itu banyak banget anak kecil yang udah berubah menjadi zombie dan siap memakan mereka. Untungnya Wade datang dan mereka semua tuh langsung seneng banget. Para guru, Calvin dan juga Tamara langsung buru-buru keluar menuju mobil van. Sedangkan Clint dan juga Wade berusaha menutupi pintu keluar menggunakan bola raksasa. Kemudian Wade langsung membakar tempat tersebut dan mereka pergi ke tempat yang lain. Dan film pun selesai. Nah guys, gimana filmnya? Seru gak? Kalau menurut aku sih agak aneh ya. Masa virusnya hanya menyerang anak-anak yang belum pubertas? Tapi secara keseluruhan ya oke lah, cocok ditonton pas lagi bosan dan gak tahu mau nonton film apa. Oh ya, aku mau ngucapin makasih kepada kalian yang udah luangin waktu buat nonton video aku hari ini. Jangan lupa komen di bawah, aku harus bikin video apa selanjutnya. Dadah!